banget, bisa dilihat ya. Nah, ini buat teman-teman, buat kalian yang tidak suka rotinya keras, bisa dengan cara dikukus, bisa dilihat. Nah, Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dito Oliviansa di Mandiri Channel 17 ya. Oke teman-teman, gimana kabar teman-teman semua yang ada di sana? Semoga kabar baik ya. Oke, jadi kali ini aku akan seperti biasa membuat konten seputar roti bakar ya. Tapi kali ini aku rotinya tidak dibakar, melainkan ini nanti diapakan. Teman-teman tonton terus, jangan di skip-skip supaya tidak salah paham ya. Jadi kenapa Bang kok rotinya nggak dibakar? Karena ada yang tanya, Bang solusi rotinya supaya empuk itu gimana sih? Nah nanti aku beritahu caranya dan triknya itu seperti apa ya. Jangan di skip-skip supaya teman-teman tidak salah paham. Sebelum lanjut ke kontennya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat lagi ya. Oke, sama seperti biasa ya, kita memulainya dengan cara memotong rotinya terlebih dahulu ya. Untuk isiannya, untuk cara memotongnya seperti biasa ya, seperti biasa di konten aku sebelum-sebelumnya ya. Jadi di sini langsung saja ya, karena ini kontennya cara membuat roti supaya empuk itu gimana dan bukan tutorial memotong ya. Jadi langsung saja kita memotong rotinya tanpa tutorial. Nah, untuk yang tanya caranya seperti apa, di konten aku sebelumnya kan ada ya teman-teman ya, tentang cara memotong itu seperti apa, yang pastinya mudah, simple, dan pastinya halus ya teman-teman ya, rapi juga. Kenapa Bang kalau tidak halus dan tidak rapi? Karena kalau tidak halus itu kalau diisi isian seperti selai-selai itu nanti yang nggak rata itu, seperti permukaan yang nggak rata di rotinya ini akan tertarik oleh spatula ini ya, kalau mengisi selai ya. Nantinya agak ketarik-tarik dan nanti isian selainya itu kotor dan mengakibatkan cepat basi ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya motongnya ya. Teman-teman bisa lihat. 1, 2, 3. Oke. Karena ini tidak dibakar, aku tidak memberinya mentega di bagian luar ya. Dan pastinya ini nanti rotinya empuk ya. Aku di sini langsung saja memberi mentega di bagian dalamnya. Karena di sini aku mau menggunakan isian gula ya. Mau menggunakan isian gula dan isiannya satunya yaitu isian keju. Kalau isian keju aku selalu beri mentega supaya apa? Supaya lengket dan tidak tumpah-tumpah ya. Karena kalau tumpah-tumpah ya repot sendiri, nanti isiannya kemana-mana dan pastinya berkurang ya. Oke, jika sudah seperti ini aku akan berikan isian kejunya. Karena ini aku dikonsumsi sendiri, aku memberinya tidak terlalu banyak. Jadi secukupnya aja, asal rata ya. Karena aku suka keju susu, jadi ini nanti susunya agak sedikit lebih banyak dari biasanya. Tapi kejunya aku memberinya tidak terlalu banyak supaya tidak terlalu asin. Oke, jika sudah seperti ini, beri susu kental manis. Jika sudah ditutup, oke, langsung ke proses berikutnya, yaitu gimana caranya roti ini jadi empuk ya, jadi empuk dan pastinya nikmat ya. Halo teman-teman, jadi roti yang semuanya udah diisi semua, kanan kiri atas bawah ini sudah diisi.
ini kan belum selesai aku bikin empuk ya. Jadi di sini kita potong terlebih dahulu loh. Kenapa Bang kok dipotong terlebih dahulu? Biasanya kan setelah matang baru dipotong ya. Jadi di sini nanti ini tekstur rotinya itu lembut banget, dan pastinya kalau dipotong terakhir ketika sudah matang, ketika sudah matang baru dipotong, itu kan teksturnya nanti kalau udah matang itu dia lembut banget dan pastinya empuk. Dan ketika tekstur yang seperti itu kita baru memotongnya, rotinya itu nanti teksturnya jadi bentuknya jadi kayak penyet itu loh teman-teman. Jadi tidak kokoh seperti ini. Tapi ketika roti ini belum matang atau belum jadi, itu sudah dipotong terlebih dahulu. Bisa lihat teman-teman ya, dipotong terlebih dahulu, rotinya tetap bagus. Ini nanti rotinya tetap bentuknya sama seperti semula, tidak penyet-penyet ya teman-teman ya. Jadi kali ini rotinya tidak dibakar melainkan dikukus ya, supaya mendapatkan tekstur yang empuk dan pastinya lembut ya. Jadi di sini pertama-tama siapkan ya panci yang berisi air secukupnya ya. Ini belum mendidih ya. Jadi jangan lupa nyalakan api supaya ini nanti mendidih ya, nyalakan kompornya. Jangan lupa berikan saringan supaya rotinya nanti tidak tidak itu teman-teman, tidak terkena airnya ya, dari air kukusan ini. Dan pastikan ini saringannya tidak menyentuh airnya ya. Kalau menyentuh air nanti rotinya akan menjadi basah ya, dan pastinya nanti kurang nikmat untuk dimakan. Jika rotinya sudah ada di panci ini, jangan lupa teman-teman untuk menutupnya, menutup panci tersebut ya, untuk menutup pancinya ya. Ini pegangannya karena patah, aku akhirnya menggantinya dengan nggak tahu apa ini, kawat kah, tapi yang tidak berkarat ya. Kalau berkarat nanti terkontaminasi makanannya. Jika sudah seperti ini kita tunggu ya teman-teman ya. Ini aku masukkan dalam kondisi belum mendidih. Nah itu berapa lama Bang? Itu nanti berapa lamanya ketika teman-teman dirasa sudah mendidih, kan kelihatan sudah mendidih nih, mengeluarkan uap ya, uap panas. Itu tidak terlalu lama-lama, karena kalau terlalu lama juga ya rotinya nanti semakin lama semakin kayak teksturnya malah molor ya teman-teman ya. Jadi cukup kurang lebih 5 menit aja teman-teman. Kalau nanti dirasa sudah mendidih, apinya dikecilkan saja ya teman-teman ya, jangan terlalu besar-besar apinya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini tadi kurang lebih sudah 5 menit dan apinya sudah saya matikan. Dan ini adalah penampakan ketika sudah 5 menit, dan kita buka dan kita lihat bersama-sama. Wow, seperti ini ya. Dan tampilannya kalau sudah dipotong, tampilannya tetap sama dan tidak berubah ya, tidak berubah ciut ataupun mengecil ataupun penyet. Tapi kalau ini tadi belum dipotong dan dikukus, setelah dikukus baru dipotong, itu biasanya penyet, karena bisa dilihat tekstur dari roti ini, bisa dilihat teman-teman, ini empuk banget ya, ini panas banget dan empuk banget. Dan kita menggunakan garpu, kita lihat ya bersama-sama gimana teksturnya, bisa dilihat. Nah, empuk banget. Dan jadi ini kalau belum dipotong dan dipotong akhir, bisa dilihat. Nah, rotinya langsung teksturnya berubah dan pastinya jelek ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Apabila ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Jadi teksturnya seperti ini empuk banget, bisa dilihat ya. Nah, ini buat teman-teman, buat kalian yang tidak suka rotinya keras, bisa dengan cara dikukus, bisa dilihat. Nah, ini yang isian gula. Oke teman-teman, jadi itu adalah cara buat kalian yang tidak suka roti keras, melainkan suka roti yang empuk dan pastinya lembut ya. Itu adalah caranya ya, cara buat teman-teman tanpa dibakar ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, untuk membuat roti supaya empuk dan pastinya nikmat, tetap nikmat ya. Pastinya rasanya itu lembut, dan rasanya itu gimana Bang? Rasanya seperti teman-teman memakan bakpao. Tahu kan bakpao, kue bakpao itu yang dikukus? Lah rasanya kurang lebih seperti itu. Tapi nanti ini kalau sudah dingin, dia akan
kayak seperti elastis, agak gimana ya, agak molor-molor lah teman-teman. Jadi biasanya yang hangat itu dimakan itu dia empuk, langsung terputus, lembut. Tapi kalau udah dingin dia teksturnya lebih beda lagi ya. Sama halnya kalau dibakar. Kalau dibakar kan teman-teman bisa rasakan itu kayak ada crispy-nya di luar tapi dalamnya tetap lembut ya. Tapi kalau rotinya sudah dingin, kalian bisa menilai gimana, kadang ada yang keras dan ada juga yang pastinya tetap empuk ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Untuk kalian semua yang ingin tanya jawab seputar roti bakar, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti kalau aku ada waktu pasti aku jawab satu persatu. Dan yang belum aku jawab harap bersabar ya teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah sejauh ini support channel aku di Mandiri Channel 17. Aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Sampai jumpa kembali di Mandiri Channel 17. Terima kasih teman-teman.